Sebelum acara dimulai, ada reward peserta yang datang lebih dulu di sini, gitu ya, disiplin. Kalau saya anak paret merah, saya panggil Aisyah ke depan. Aisyah, kemudian Ibrahim dan Dismas. Maka ini mereka sudah stay di sini sebelum dimulai. Panitia masih menamakan dia stay juga. Jangan dalam Kang Bongkeng, Kang Vicky, Kang Vicky, Kang Bongkeng, mohon ke depan. Mas Rehan, jangan tolong hadiahnya, ini diberikan hadiah nih. Ini kan tolong dikasih hadiah. Jangan bantu Chan, hadiah Chan. Chan. Bisa. Satu-satu Kang. Nih, yang mana aja? Kang Bongkeng, yang ke Ismi, dikasihkan. Oh ini untuk perempuan. Oke. Perempuan. Iya. Perempuan. Iya. Ini hadiah dari sponsor bagi mereka yang datang lebih dulu. Kita berikan hadiah reward. Terima kasih plus semuanya. Terima kasih Anda sudah datang lebih awal. Terima kasih. Baik. Silakan. Foto dulu Kang. Foto dulu. Iya. Iya, foto dulu. Senyum. Dua. Ya, senyum. Tiga. Pendakian dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu Cibodas, Gunung Putri, dan Sela Bintana. Meter yang dibuat dengan desain lantai jembatan kayu, menjadikan jembatan ini terkesan natural. Saya mengadakan Sumpah Pemuda untuk membersihin gunung. Ya, saya perkenalkan dulu nih narasumber. Mungkin ada yang baru lahir sekarang belum hafal sama beliau, barangkali juga sudah hafal. Ini saya menyatukan narasumber ini susah sekali. Ini ya, yang pertama itu Kang Bongkeng kakak saya. Dia gunung-gunung di seluruh dunia sudah dirasakan. Dari Himalaya ke Elbrus, Kilimanjaro, Aconcagua, di seluruh tanah air. Sampai saat ini. Saya tahun 80 Pak Agus. Orang lihat saya bawa gondrong tuh mereka udah kagum katanya. Saya bilang ada guru saya ini, dua ini. Kalau Mas Teguh ada saya. Ini ruangnya dari sini saya itu Pak. Dulu mayat dari tahun 80 sampai 87 itu berkelimpangan. Ini yang ngajarin saya dengan kamal itu. Dan bersyukur mereka masih hidup. Jadi mereka berdua ibarat drone kalau dilepasin di gunung itu kontur, tebing, jurang sangat luar biasa. Saya kadang worry-nya karena mereka sudah balak 7 umurnya, udah balak 7. Saya juga umur mereka. Kemarin Jajo meninggal. Bukan udah belakang kan? Bukan. Lawan dia nggak ada gimana? Banyak yang lebih tua kayak Bang Don di Jogja juga ada, Bang Landung di Kibol Alas banyak. Tapi mereka berdua tuh famous. Kalau boleh kasih gelar tuh Profesor Doktor PhD pendaki gunung. Tepuk tangan buat mereka. Jadi bersyukur. Ini merayunya setengah mati saya itu dari Bandung. Kang, please Kang. Susah Kang Vicky, tolong. Susah. Tapi demi teman Cibodas, kita kesini mereka hadir. Ya. Jadi kesempatan pertama, saya persilakan Pak Agus memberikan sambutan dari TNGP buat kita. Ini tuan rumahnya. Terima kasih Kapten Ismi Kowat dari Rindam juga hadir, Pak beliau. Silakan Pak Agus, kasih plus. Terima kasih semua teman-teman yang sudah datang. Untuk dapat kami persilakan.
Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf Pak Kepala Balai, Pak Sabto, beliau karena kebetulan sedang di Bandung, sedang melaksanakan pendidikan kepemimpinan nasional level 2. Beliau hari ini masih ada di Bandung, sehingga beliau belum bisa hadir di sini. Sehingga beliau menugaskan saya. Kemudian yang ketiga, berarti saya grogi Pak, kelihatan ya. Alhamdulillah, ternyata saya bisa grogi juga. Kalau biasanya mohon izin ini para bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, saya bangga dengan rambut saya. Dan alhamdulillah malam ini saya bangga juga karena saya nggak selisih jauh dengan senior beliau. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Edmond. Saya 72 itu sudah aktif begini-begini. Pak, saya baru lahir Pak. Jadi ya, tapi alhamdulillah karena rambut saya putih sehingga saya bisa membanggakan diri bisa berdiri sejajar dengan beliau-beliaunya. Putihnya. Baik, mohon maaf ini biar suasana lebih cair yang seperti itu. Ini interaksi saya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, adik-adik dengan komunitas tram Amazing. Sedikit flashback, saya sebenarnya juga dulu tahun 90 Pak, itu pakai slayer yang warna orange juga. Cuman nggak sebesar warna Tri atau Nunung, enggak Pak. Kemudian saya diundip masuk Aliaster, kebetulan selayarnya sama, orange. Cuman sejak lama, kemudian baru April kemarin kok dilalah itu saya terdampar di sini sehingga malam ini dapat berkumpul dengan para senior-senior. Amazing. Tepuk tangan buat kita semua. Dan alhamdulillah juga malam ini selain para senior-senior, saya bangga nih sampai jam segini nggak capek. Cuman mohon maaf kalau agak deket-deket belum mandi Pak. Karena dari pagi tadi kebetulan Pak Dito, beliau tadi membuka acara yang alti di depan. Kemudian Pak Bima, sampai sekarang beliau masih di ruangan sebelah. Pak Bima Arya, ada rakornas terkait dengan alti. Jadi ini satu kebanggaan buat saya. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Saiful yang selaku mewakili dari teman-teman. Ada 4 entitas yang melaksanakan kegiatan pada mulai Jumat ini, kemudian besok Sabtu sampai dengan Minggu. Sehingga kemarin dari Bapak Kepala Balai, udah bagus tutup saja. Kita memprioritaskan untuk 4 entitas. Aplaus dong. Dan ini memang ya kami nanti nitip kepada semuanya, kita jaga alam kita jaga gunung kita untuk semuanya menjadi pendaki cerdas. Dan kembali lagi terima kasih, dan untuk lain-lain mungkin biar tidak terlalu malam kita beri kesempatan, dan saya juga ingin mendapatkan ilmu dari para senior, Kang Bongkeng, bapak-bapak yang lain, itu yang ya kesempatan saya untuk kembali menuntut ilmu, walaupun rambut sudah putih, tapi saya kan paling junior di antara yang putih-putih. Boleh kan berbangga? Baik, itu dari kami. Kembali lagi saya sampaikan selamat datang dan selamat beraktivitas. Semoga semua agenda yang sudah disusun di awal nanti dapat berjalan sampai dengan akhir. Tidak ada kurang suatu apapun. Sukses semuanya sesuai dengan apa yang dirancang oleh teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendakian itu adalah salah satu kegiatan yang mengundang dan mengandung bahaya, dan bahaya itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar. Dan ini juga salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap pendaki yang mendaki Gunung. Kemudian di sini kita juga mewajibkan setiap pendaki dan dalam proses aklimatisasi itu kita
ajak mereka untuk sedikit sharing, ngobrol, dan juga untuk mengisi list barang bawaan mereka, baik itu perawatan, dan memastikan peralatan yang mereka bawa itu sudah sesuai dengan standar kita, dan perbekalan yang mereka bawa itu bisa mencukupi selama mereka berada di puncak. Bermula pada saat saya berkunjung ke Gunung Kembang, di mana Gunung Kembang punya metode zero waste. Saat saya berjalan dari base camp menuju ke puncak Kembang ini, saya tidak melihat gitu sekecil apapun sampah yang berceceran di jalan. Maka lingkungan khususnya untuk masalah zero waste, maka kami menawarkan pada mereka di base camp untuk membantu memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka inginkan untuk masalah zero waste ini. Kita akan bicara tentang zero waste, ada ahlinya Kang Bongke. Kita beri aplaus yang meriah buat kesempatan Nanti yang kita akan bersilakan. Semangat. Jadi gak lagi puji-puji gitu. Padahal sama aja. Ya, sesama pecinta alam. Pengetahuan benar juga sama ya. Karena sumber dari teknik hidup yang terbuka tuh satu gitu. Ya. Dari diktat yang itu dan itu sampai sekarang ini gitu. Jadi sama aja lah. Jadi mari kita satukan hati dan pikiran kita, jangan minder dengan yang mungkin karena saya orang pertama aja atau orang yang terdahulu melakukan kegiatan ini. Ya. Banyak orang mengatakan saya legend dan sebagainya, sementara saya tidak mau disebut itu karena saya masih melakukan dan saya masih punya keinginan. Dan iya, ramainya gunung ini itu keinginan saya dulu. Saya tahun 71 sudah ngacak-ngacak gunung ini. Saat pertama Billy Arif Mapalawi yang hilang di sini. Sebelum masuk Puan Nadri saya sudah bermain sana. Jadi ya mungkin udah ratusan kali setiap ada korban hilang di Gunung Gede dan Pangrango, saat itu saya selalu turun gitu ya. Ya itu pengalaman ya, itu pengalaman gitu yang dulu tuh pada saat sepi mendaki gunung ya, saya mendaki gunung ke sini aja nih, ke Rarahan ini, itu jalan yang dari jalan ujung jalan raya itu masih jalan tanah ya, jalan menghadang ya. Jadi ya setengah hari jalan dari sana lah, mampir di sini masih rumah terakhir tuh Makomeng namanya di sini. Itu tempat kumpulnya teman-teman pendaki untuk selanjutnya naik ke gunung sana dari tahun 70-an ya, 71. Nah, sekarang ya kadang-kadang kita kalau lagi jalan ke sini dari ujung sana, orang itu selalu mencemoohkan ya. Dan kalau kadang-kadang ya dia meledek lah gitu. Ngapain lo naik-naik gunung gitu, capek-capek balik lagi gitu. Nah, terus dulu juga karena penampilan kita gitu. Dulu tuh ya kita sebagai pendaki gunung merasa diri kita itu orang bebas ya, orang bebas dan ingin bebas gitu tentunya dari masalah-masalah keberadaan di kota pada khususnya gitu.
karena dengan semua rautnya, maksudnya dulu itu kan politik sangat tinggi, di mana perjuangan atau revolusi mahasiswa pada itu untuk ke jenjang keinginan kita merdeka itu sangat tinggi, jadi masih urakan lah gitu. Dan dulu pendaki gunung itu identik dengan rambut gondrong, masih kumal gitu ya. Nah, tapi itu saya gambarkan suatu saat saya ingin gitu teman-teman menyenangi kegiatan ini, karena alam adalah tempat kita bermain itu akan bisa merubah karakter kita. Jadi pendidikan alam terbuka adalah pendidikan karakter sebetulnya gitu, dimana kita akan mengetahui diri sendiri, siapa aku kalau berhadapan dengan alam yang mencekam ya. Dan mungkin juga dengan kita mendengar masalah isi alam itu sendiri gitu, flora dan faunanya yang masih berkeliaran gitu ya, tidak seperti sekarang gitu, khususnya di Jawa Barat sudah nggak ada apa-apanya gitu tentang masalah binatang buas dan sebagainya. Binatang buas juga sekarang mah udah jinak gitu kan ya, karena ulah manusia juga gitu kan. Nah, berbicara zero waste sebetulnya ya itu tadi kekhawatiran saya melihat sekarang ya, gunung-gunung kotor, sampah ya. Sementara Indonesia itu negara keempat terindah di dunia sekarang ini. Tapi gitu, keinginan saya ramainya nanti teman-teman mendatangi gunung-gunung, karena di sana ada keindahan, di sana akan membuat jiwa kita kerdil, merasa kerdil ya, dan akhirnya kita jadi punya karakter diri yang seharusnya harus berbuat apa dengan alam ini gitu. Nah, tapi begitu ramenya sekarang kegiatan ini, terbalik ya, bayangan saya yang dulu mungkin teman-teman kita akan terdidik dengan adanya alam, bermain di alam, tapi sekarang sepertinya tidak demikian, malah alam jadi kotor ya. Banyak sampah dan sebagainya gitu. Nah, mungkin yang akan dilakukan akhirnya gitu ya, teman-teman kita dengan adanya kondisi alam yang mulai kotor dan sebagainya, kadang-kadang kita melakukan sesuatu ya, sesuatu misalnya dengan besok teman-teman akan aksi bersih gunung gitu. Kalau saya tuh udah bosan dengan itu, dari dulu seperti itu, melakukan itu, mengumpulkan orang seperti itu, benar. Nah, tapi itu solusi, itu niat baik kita, nexus kita untuk ya, karena terasa lah di sana kalau kita nanya teman-teman Anda naik gunung itu untuk apa sih gitu. Kalau saya bertanya itu tujuannya apa sih? Rata-rata akan menjawabnya untuk menikmati keindahan alam. Nah, tentang alam lah, tentang alam dan sebagainya gitu. Pasti begitu gitu. Tapi sementara dengan tidak sadar ya, dia membuang sampah sembarangan gitu, yang akhirnya ya alam jadi rusak gitu. Nah, kalau dulu kan kita pendaki dulu tuh bermodalkan pengalaman gitu, bermodalkan pengetahuan gitu, sampai menggali masalah konservasi sumber alam ya, sumber daya alam. Jadi tahu gitu untuk bermain ke medan gunung itu harus seperti apa gitu. Tahu, dan itu terbawa oleh kita gitu. Oke lah, sekarang zamannya memang sudah mulai berbeda dengan yang saya lakukan dulu ya. Dulu tuh belum serba ada gitu kan, peralatan kita bawa, masalah makanan ya,
kita ada wadah-wadah makanan belum ada. Yang artinya dulu tuh misalnya bawa apa tuh pakai daun kan, yang artinya tidak akan mencemarkan kalau dibuang kita sembarangan tidak akan tercemar karena akan terurai gitu ya. Nah tapi kalau sekarang kan sudah mulai ya kantong-kantong plastik lah ya, jadi serba pakai plastik itu makanan itu yang mudah dibawa gitu. Nah tapi dengan adanya kondisi sekarang dengan mulai makanan sudah serba plastik gitu. Tapi kalau buat kami itu para pecinta alam dulu tuh masih terbawa kebiasaan dulu gitu. Kebiasaan dulu. Jadi tetap aja bisa bila perlu tidak membawa sesuatu tentang masalah plastik gitu. Nah sebetulnya ya gimana ya solusinya itu tadi. Kami banyak ikut aksi bersih mengumpulkan teman-teman. Tapi besok mungkin tren oke silakan kita. Sementara kemarin Gunung Gede baru bersih juga. Gunung Gede justru bersih juga. Tapi kemarin sudah mulai dibuka dan naik. Ada nggak sampah di sana? Padahal udah bersih gitu kan, aksi bersih lah. Nah jadi setiap kita melakukan aksi bersih, lusa juga udah kotor lagi gitu kan. Jadi harus punya solusi yang lain, itu memang solusi. Solusi lain kalau saya sekarang sedang mendekati khususnya teman-teman kaki gunung ya, yang mengelola jalur-jalur pendakian. Ya. Terus juga gunung itu ada di kawasan siapa, misalnya Taman Nasional. Yang kami juga masuk ke mereka untuk memberikan sesuatu tentang khususnya aturan yang harus ditekankan sedemikian rupa supaya dia tidak membawa sesuatu yang akan dibuang di sana akan menjadi sampah. Gitu. Tekanin aja kenapa enggak gitu. Saya bayar ratusan juta untuk mendaki di beberapa gunung di benua ini. Itu tidak merasa mahal karena memang nyaman, enjoy dan serasa aman. Gitu. Jadi terus dengan penekanan ya itu tadi gitu ya. Sebelum saya online misalnya di sini saya daftar sana. Di sana tuh udah memberikan checklist untuk apa yang harus dibawa, mulai dari makanan dan perlengkapan yang akan kita bawa gitu. Sampai sejauh misalnya buat pipis aja gitu ya. Saya dulu tuh nggak ngerti waktu saya mau mendaki Akon K2, saya disuruh membawa di checklist tuh membawa tumbler atau thermos dua buah. Terus harus bawa nalgen. Ya kita ikutin gitu ya, diikutin. Nah pas kesana waktu dicek gitu, oh ya benar. Terus saya tanya kenapa harus bawa dua ini. Nah, ternyata satu buat kita bawa untuk minum, satu buat pipis kalau di jalan. Tapi kenapa harus nalgen gitu? Itu kan mahal gitu. Nah, ternyata yang nalgen botolnya anti bakteri ya. Gitu. Terus juga tentunya mahal. Akan sayang kalau kita buang gitu ya. Jadi sesuatu yang mahal dan diharuskan itu yang buat ini. Jadi dipikirkan benar juga gitu kan. Gitu. Di atas sana saya mau bangun besar udah disediain juga tenda ya, di dalam tenda gitu. Di tenda udah tidak pakai, jadi disediakan koran, disediakan plastik. Buangan kita dibungkus orang dipakai buat masukin plastik. Jadi sudah sangat ini gitu.
Nah, di sini apa bisa enggak gitu? Saya rasa susah untuk bisanya. Karena itu nyangkutnya ke kesadaran. Jadi faktor zerois gitu ya. Itu ada lima faktor sebetulnya yang harus kita kuasai, ketahui gitu ya, tentang apa aja sih faktor-faktor yang harus kita hindari atau harus kita lakukan di dalam zerois gitu. Sangat pelik sebetulnya untuk kita lakukan karena kalau tidak terbiasa, tidak mudah dan enggan atau segan untuk melakukannya gitu. Nah, ya itu tadi berbicara masalah plastik itu sangat nanti saya ini lihat dulu contekan saya ini gitu. Udah sangat jelas gitu. Kita berhak untuk itu ya, pengelola dan kita berhak untuk membantunya gitu. Apa yang harus ya, solusi satu-satunya bukan aksi bersih tidak akan hentinya. Ya, kita bersihkan sekarang, besok pendaki datang, besok kotor lagi. Sadarkan mereka, yuk kita bawa ke hal yang berkaitan dengan wawasan pengetahuan ya, beri skill tentang itu. Memang tidak semudah itu, tapi saya yakin gitu. Saya yakin dan saya juga mumpung saya masih mampu untuk seperti ini, saya terus gitu. Khususnya yang memberi contoh-contoh tentang zerois yang murni gitu. Anda silakan datang ke Gunung Kembang, ya, carilah secuil sekecil apapun sampah. Kalau menemukan, saya kasih hadiah. Kalau mungkin sedikit bisa putaran ini. Teman-teman, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, oke. Ya, saya diminta teman-teman dari TREM. Ya, saya juga TREM ya. Jangan dulu ini kita ya. Maksudnya saya juga kagum lah buat TREM masih berjaya sampai sekarang dulu. Dulu mah nggak kepikiran dulu itu organisasi sekolah aja SMA bareng-bareng ya. Lalu Bang Edmond yang membawa ke Jakarta dan menjadi seperti sekarang ini, dan ya semoga selalu terus berlanjut ya. Dan pada minggu ini kan sedang menambah generasi baru ya dari pendidikan dasar ya. Tapi oke, nah saya diminta untuk menceritakan tentang safety climb ya. Tadi setuju lah dengan apa yang Kang Bongken ceritakan ya, bahwa apapun lah segala macam itu akhirnya ya kita sendiri musimnya ya. Sampah itu ya memang harus kita individual yang melakukan itu gitu ya. Mau ada sistem seperti apa. Nanti sama juga nih kayak safety ya. Di safety itu ya nanti akan banyak lah teman-teman, Bapak bisa baca banyak sekali buku-buku segala macam gitu. Tapi akhirnya safety itu adalah bagaimana kita menerapkan dalam pikiran kita gitu ya. Harus ada dalam di sini dulu, baru kita nanti melakukan ya. Karena nanti kita akan coba lihat slide by slide di sini ya. Oke, nah ini ada Ini ada teman saya, Mas Bima, mungkin ada yang kenal juga ya, sama-sama di APGI. Nah, dia rajin nih ya, rajin mengumpulkan data-data ya. Ini adalah data-data kecelakaan di gunung ya. Data-data kematian bahkan ya. Jadi bahkan teman-teman, Bapak Ibu bisa tinggal googling aja gitu ya, mau tahu soal apa, apalagi sekarang sangat mudah ya. Dapatlah itu semua. Nah, lalu itu coba kita kumpulkan, kita sarikan dan kita share gitu loh, kita bagi gitu ya. Tapi kalau ada aku udah tahu tuh gitu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Semoga bahwa itu dijalankan, bukan hanya sekedar tahu gitu ya. Oke ya, lanjut.
Nah, apa namanya? Jadi ini juga ya, jadi bahwa kita sering juga, jadi ini ada kita bermain di sini nih, kita nih, ya pendaki gunung nih, ya kita ada di sini, ya jadi sebenarnya bukan pendaki gunung aja, ini adventure ya, ada arung jeram, ada caving, ada segala macam hal-hal kegiatan hobi yang memang menyerempet-nyerempet bahaya gitu loh ya, ya karena bahaya itu jadi sebuah bumbu yang menyenangkan gitu ya. Tanpa bahaya kadang orang nggak mau gitu ya. Nah, tapi justru bahaya itulah yang kita hadapi dengan arif gitu ya, dengan sebuah persiapan, dengan sebuah keterampilan. Ya ini buat teman-teman. Tentunya saya berharap lumayan ada juga banyak juga yang muda-muda ya. Ya saya berharap ini buat yang muda-muda nih. Ya kalau bapak ibu mungkin sudah hafal ya, udah paham. Tapi ini buat adik-adik ini ingat gitu ya bahwa kita bermain di sini ya. Nah ini sebenarnya standar dipakai di dunia lah. Ada Colin Moorcock dia yang membuat metode ini gitu, ya. Paling gampang. Jadi kita ada di mana gitu ya. Nah itu kalau ada merah ya. Kalau rekreasi di bawahnya rekreasi kita rekreasi lah, jalan-jalan gitu segala macam adventure. Mungkin kita semua sini sering melihat nih ada di YouTube lah atau di mana dikirim yang timnya apa teh yang gambar bisa merah itu udah gila-gilaan kan, mereka bisa naik gunung, bisa terjun tanpa air. Sekarang nah kita nih ya adik-adik ini khususnya ya, kita sebagai pendaki ya, kita pendaki ya. Nah kita lihat nih ada 3 komponen sebetulnya ya waktu kita mau mendaki ya. Kamu itu berhadapan dengan 3 poin ini, yaitu ada gunung, ada pengetahuan, dan ada peralatan. Jadi kita mau tahu gunungnya seperti apa. Nah gunung itu situ kan tulis ada alam dan lingkungan. Ya. Gunungnya, ada tebingnya, atau jadi kita nggak bisa pergi aja gitu kan. Dan itu sering terjadi gitu loh ya. Pergi tanpa kita sendiri tahu karakteristik gunungnya itu apa gitu loh ya. Harusnya ini mulai biasakan, apalagi sekarang zaman makin mudah gitu ya. Mau gunung apapun itu sangat mudah dicari data karakteristiknya seperti apa. Dan lalu ceritanya tadi itu kita sudah jadi pendaki nih. Ya oke, saya mau jadi pendaki nih, saya mau jadi pendaki gunung, saya mau jadi pendaki gitu ya. Ya mountain climber ya itu kita sebutnya. Ya. Nah ini sebenarnya ilmu umum nih ya, attitude, knowledge, dan skill. Ya. Nah sebagai pendaki ya, ini gampang, justru dari sini kau bisa belajar ya. Seperti apa sih sebagai pendaki itu ya, untuk jadi safe climber itu. Nah, yang paling di sini kita ketemu dengan istilah disiplin ya. Disiplin, organize, and trust ya. Nah, disiplin. Jadi disiplin ini menjadi sebuah hal yang sangat utama gitu. Sama juga nanti ketika seorang pendaki itu harus punya, dia nggak bisa pergi ke gunung pergi gitu kan, nggak bisa kan, dia harus punya plan ya. Kamu membuat rencana gitu ya. Ini basic dari safety, basic dari ini adalah fisik ya. Fisik kok fisik masuk ya fisik, skill ya, itu keterampilan. Ada lingkaran pendaki, ada lingkaran gunung, ada lingkaran pendaki dan gunung dan kayak gitu ya. Ini memperlihatkan ya bahwa pendaki itu sering gunung itu kecil lingkarannya ya. Artinya barangkali kompetensi dia cukup besar ya. Ini gunungnya ringan nih sebenarnya. Jadi atau saya udah pernah ke sana, saya udah sering ke sana gitu kan. Jadi otomatis dia terakumulasi tuh pengalaman dia. Ada yang tengah itu ini sama nih ya. Jadi yang pergi misalnya ya kenali kelompoknya, itu siapa-siapa aja, kekuatannya harus tahu tuh ya. Apalagi kalau sekarang ada namanya open trip gitu kan, kamu pergi dengan apa dilakukan ya. Jadi siapapun walaupun udah saling kenal ya. Nah ini harus gitu ya. Ini kalau kita pergi berkelompok ya, beda dengan kita pergi individual ya. Tapi kalau kita pergi bertiga, berempat, berlima ya, otomatis itu harus ada satu orang yang menjadi leader ya. Harus ada satu. Jadi teman-teman juga bisa
googling ya, ada, tapi hanya mengingatkan aja ya bahwa ini, dan hipotermia itu nggak ketahuan ya. Pertolongan pertama ya segala macam ya. Jadi ya banyak sebetulnya hal-hal lain dalam accident itu yang kecelakaan, tapi hipotermia ini mungkin bisa kita angkat ya, kita ingat sebab dia tidak kentara gitu ya. Dan dia tidak terjadi di puncak yang tinggi, dia juga bisa terjadi di daerah yang rendah. Ya. Jadi sebenarnya adalah penyebabnya adalah basah dan dingin. Ya. Jadi basah dan dingin. Nah, jadi itu kita harus hati-hati. Ya. Kalau di luar sana itu banyak sekali ya. Jadi pemerintah atau institusi mengeluarkan macam-macam atau Alhamdulillah bisa ketemu. Jadi saya diminta untuk sharing mengenai Volcano Ring of Fire, 7 puncak gunung Indonesia. Nah, jadi saya sendiri Teguh Hartono, saya anggota TREM nomor 209, gelombang Parang 83. Itu nomor kontak saya, WA. Nah, saya sebenarnya lebih ke basic, selain pecinta alam, mendaki gunung, karena saya dididik di saya sebetulnya dari SMP sudah dididik sebagai palang merah. Ya, lanjut. Nah, jadi di balik cerita vulkano itu ya seperti itu. Setiap saat bisa meletus, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun. Dan ini memang ya Astaga, luar biasa ya. Jadi guys, tadi bahas mengenai Ring of Fire, 24.000 kilo, kayak kapal kuda sih. iya betul. Jadi ada dari mulai New Zealand ke Indonesia, ke Jepang, ke Filipina, Jepang, ke utara sampai Junior saya, Teguh, Mas Arif, dan kepada saudara sekalian yang bisa hadir di acara ini. Nama saya ini Edmond, saya mendirikan TREM di Jakarta. Mang Dudu ini ketua TREM pertama udah ini ya. Besok kita start jam 8, bagus ya. Jam 8. Kemudian ini ada Kapten Ismi mewakili Koat. Nanti ada Polwan juga, satu regung. Kemudian Kopasgat dari Ateng Sanjaya dan Halim. Kemudian dari Marinir seperti tahun lalu. Jadi gabungan peserta yang mendaftar 107, tambah pasukan dan anak TREM sekitar 210 atau 220. Begitu ya. Saya nggak banyak cerita, hanya saya sampaikan informasi kesekian kalinya kenapa TREM bikin acara 28 Oktober. Karena anggota kami, Heri Slamet, jatuh di Gunung Pangrango. Tadi yang filmnya dari Pak Agus, meninggal di jurang arah Salabintana, menghormati anak SMA 37 baru kelas 2 meninggal di Gunung Pangrango. Itulah TREM selalu melaksanakan tiap tahun acara upacara Sumpah Pemuda sekaligus menghormati almarhum. Jadi saudara-saudara, terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai pendiri organisasi di Jakarta ini, tugas saya hanya anak-anak muda. Bagaimana caranya saya cetak supaya jadi Mang Bongkeng 20 tahun akan datang, supaya jadi Mang Vicky 20 tahun akan datang. Ada satu lagi almarhum baru meninggal namanya Jajo. Ya, tugas saya mencetak anak-anak muda bisa melahirkan Arif Gumelar, Teguh, Mang Bongkeng, dan Mang Vicky. Insya Allah cita-cita saya akan berjalan. Ilmu yang kalian dapat sini, khususnya yang muda, pelajari dengan baik. Februari saya bentuk tim putri untuk ke Kartens dan Tikora. Yang mau ikut, silakan hubungi TREM. Kemungkinan besar saya minta kesediaan Kapten Ismi sebagai Koat. Yang ini juga nanti mewakili mungkin. Ini Koat beneran, ini Koat ngawal ya. Begitu ya. Kalau ada yang berminat dengan catatan lulus seleksi. Saya hanya perlu 5 putri dari Koat, dari Marinir,
dari Kopasgat dan Polwan. Selebihnya ada putri Trem yang baru pendidikan, ada 3. Selebihnya kuat laki-laki yang kuat mendampingi tim 7 Puncak Trem. Kita akan main mulai di Kartens, karena yang lain ternyata udah pernah naik Gunung Kerincing, Gunung Rinjani gitu ya. Tapi kita lengkapi saja supaya Trem pernah punya putri namanya IP, sudah menyelesaikan 7 puncak. Kita ulangi lagi. Tetapi anak-anak baru yang sekarang sedang pendidikan, dia sudah jadi tim advance, sudah duluan tadi pagi saya antar ke Gunung Putri untuk membuka tenda wanita TNI maupun Polwan. Begitu ya. Terima kasih, selamat malam. Kita ketemu lagi tahun akan datang dengan waktu dan tempat yang sama, dengan maksud dan tujuan yang sama. Terima kasih, selamat malam.